Kita langsung saja, jadi pada malam ini kita lengkapi pembahasan yang kemarin tentang pengantar tadabbur Al-Quran, yaitu yang membicarakan tentang pokok-pokok pelajaran Al-Quran gitu. Jadi pokok-pokok pelajaran Al-Quran itu ya berbicara tentang apa sih isi kandungan Al-Quran, sehingga kita bisa memahami ruang lingkupnya. Jadi Al-Quran itu ruang lingkup apa sih? Persoalan apa yang paling pokok, yang paling utama? Dan sudah dijawab kemarin, ya berdasarkan kepada apa adanya yang disajikan oleh ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, atau dalam surah Yasin misalkan, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, kan begitu ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 7 kan jelas ya, huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Nah, segitu aja dulu. Jadi dari ayat-ayat itu jelas bahwa isi Al-Quran itu yang pokok itu adalah ketetapan hukum gitu. Jadi istilah atau kata kitabil hakim ya, itu mengandung makna ketetapan hukum. Kitab artinya tulisan ya, tulisan atau sesuatu yang tertuang dalam tulisan kemudian menjadi surat, lebih dari itu dikodifikasi menjadi satu buku, yaitulah kira-kira kitab. Intinya tulisan, tapi bernilai hakim gitu, bersifat hakim, mengandung hikmah, mengandung hukum, sehingga bisa dikatakan tulisan itu berupa ketetapan tertulis dan yang bernilai hukum. Ya singkatnya ketetapan hukum ya. Atau dengan kata lain muhkamat, sama. Muhkamat itu juga dari kata hakama, yahkumu hukman hikmatan. Di situ polanya tambahan ahkama yuhkimu ihkaman ya. Muhkamun. Nah, muhkamatun itu bisa masdar ya. Jadi artinya penetapan hukum. Nah, jadi kira-kira begitulah ya isinya Al-Quran. Berarti yang menjadi umul kitab, pokok isi kitab adalah muhkamat, yaitu ketetapan hukum. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Kemudian bagaimana kedudukan manusia ya, terhadap kedudukan Al-Quran ini. Kedudukan manusia berarti karena Al-Quran itu untuk manusia, hudan linnas, kan begitu, petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuknya yaitu ternyata ada ketetapan hukum. Maka kedudukan manusia menjadi makhluk yang terikat dengan hukum begitu. Ya. Jadi di sini Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya mau menyampaikan bahwa manusia ini adalah makhluk yang terikat dengan hukum. Jadi hukum itu apa artinya? Ketentuan tentang baik buruk atau benar dan salah yang mengandung konsekuensi. Nah, manusia itu terikat dengan ini, sehingga diturunkanlah Al-Quran mau ngasih tahu bahwa kalian ini, kita semua, saya adalah terikat dengan ketentuan Allah. Jadi nggak bisa lari kemana, nggak bebas gitulah kira-kira, nggak bebas ya. Artinya apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat selama kita hidup di dunia, ya, jika tidak sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan yang benar dari Allah, maka akan ada konsekuensi. Jika sesuai, maka juga ada konsekuensi yang baik, kan begitu. Nah, kan masalahnya bagaimana supaya bisa sesuai. Nah, sehingga mau tidak mau diperintahkan Iqra, kan begitu ya. Jadi makanya perintah Iqra itu agar kita tahu sesuatu yang manusia belum tahu tapi harus tahu, kan begitu.
Nah, jadi manusia sebagai makhluk hukum, berarti makhluk yang terikat dengan hukum atau makhluk hukum yang diistilahkan kedudukan itu disebut sebagai khalifah. Nah, ini penting. Khalifah ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Diksi atau istilah khalifah itu adalah istilah yang sangat penting mengenai kedudukan kita manusia sebagai makhluk hukum. Nah, suratnya itu kemarin surat Al-An'am ayat 165. Kemarin belum dikupas ya, surat Al-An'am ayat 165. Maka kita coba saya kupas keseluruhannya supaya lebih jelas. Jadi kedudukan kita sebagai makhluk hukum yang terikat ya, dengan ketentuan Allah. Jadi suratnya itu berbunyi, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi surat ke-6 ayat 165. Supaya kita tahu siapa diri kita, kedudukan kita di mata Allah, di hadapan Allah sebagai apa, dan tugasnya apa. Jadi dikatakan huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dia Allah yang telah menjadikan kalian, berarti kita semua, khalaifal ardi. Khalaif tulisannya. Bentuk jamak dari khalifah. Jadi khalifah di bumi ini. Kemudian wa rafa'a ba'dakum 'ala ba'din. Dan dia Allah mengangkat sebagian kalian di atas yang lain, darajatin, dalam berbagai derajat. Darajatin artinya dalam derajat-derajat. Bentuk jamak ini, darajatin ya. Karena huruf jimnya itu 2 harkat dan taknya tak ceper, jadi itu bentuk jamak. Dari kata darajatun, darajatun itu kedudukan, tingkatan artinya. Jadi kalian itu diangkat sebagian kalian di atas yang lain ya, dalam berbagai tingkatan. Sehingga kita ini sebagai makhluk sosial bertingkat-tingkat. Nah, gitu. Nah, jadi ini tingkatan ini ya berbicara tentang kedudukan pada peran sosial masing-masing. Jadi sudah dijelaskan kemarin contoh-contohnya. Misalkan suami itu setingkat lebih tinggi di atas istri kan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu contoh. Laki-laki itu memimpin di atas istrinya. Begitu juga ada majikan ya, maka dia pemimpin atas bawahannya, atas karyawannya. Pemimpin warga masyarakat, maka dia adalah sebagai pemimpin di atas warganya. Jadi masing-masing itu sudah punya kedudukan. Dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, maka setiap diri kalian, kita semua sudah punya kedudukan derajat istilahnya. Jadi derajat itu adalah tingkatan pada posisi, pada peran sosial kita masing-masing. Nah, itu semua dikatakan liyabluwakum. Nah, dalam ayat itu liyabluwakum berarti guna dia Allah menguji kalian. Fima atakum. Jadi Allah hendak menguji ya. Menguji kalian fima atakum. Perihal apa yang telah dilimpahkan kepada kalian. Dalam urusan apa yang dilimpahkan Allah kepada kita. Jadi Allah telah melimpahkan ya, sesuatu kepada kita. Apa yang dilimpahkan oleh Allah? Jadi apapun itu tadi, pada kedudukan kita masing-masing, kita bisa memegang tugas, jabatan, kemudian juga kita bertanggung jawab kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita. Itu semua ma'atakum, apa yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Jadi dia Allah hendak menguji kalian dalam hal apa yang telah ia limpahkan.
Nah itu jadi sekali lagi bahwa kita ini ternyata kedudukannya sebagai khalifah pada tingkatannya masing-masing untuk diuji, ya, untuk diuji, ya, dengan apa yang Allah limpahkan. Jadi artinya begini, apapun keadaan kita sekarang itu sudah dilimpahkan, udah itu sudah limpahan dari Allah. Sok ayeuna jalan ke nu bener gitu. Silakan dengan apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita hari ini, pada posisi apapun kita sekarang, maka silakan jalankan itu, gunakan itu, arahkan itu menurut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Gitu jadi. Kemudian kita tuntaskan ayatnya, inna robbaka syari'ul iqab. Sungguh Tuhanmu syari'ul iqab. Arti syari'ul iqab itu adalah, kalau di terjemahan yang ada itu diartikan sangat cepat azabnya gitu. Jadi maksudnya syari'ul iqab itu, jadi Allah itu langsung memberikan iqab. Iqab itu kan akibat, ya. Artinya akibat dari sikap perbuatan kita, maka Allah akibat dari itu Allah akan memberikan keputusan. Jadi Allah akan langsung memberikan keputusan hukum kepada kita. Sekali lagi, inna robbaka syari'ul iqab, ya. Jadi apa artinya? Syari'ul iqab. Syari'ul iqab artinya syari'un itu cepat, langsung. Dalam hal iqab, dalam hal keputusan. Jadi Allah itu langsung memberikan keputusan. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguh dia Allah benar-benar selaku otoritas yang akan memberikan ampunan dan rahmat. Kan begitu ya. Jadi, nah itu jadi silakan di tadabbur ulang surat Al-An'am ayat 165 tentang kedudukan kita selaku khalifah pada posisi peran sosial kita masing-masing, dan disitulah Allah menguji kita dengan apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Dan dikatakan inna robbaka syari'ul iqab. Allah yang akan langsung memberikan keputusan, dan dia Allah punya otoritas, kewenangan dalam hal siapa yang akan diberi ampunan dan siapa yang akan mendapatkan rahmat. Nah, kita sekarang langsung itu sebagai mengingatkan yang kemarin. Jadi pokok isi Al-Quran adalah muhkamat, kitabul hakim. Kedudukan manusia adalah makhluk hukum, khalifah. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan kedudukan Allah? Nah ini kajian kita hari ini, pembahasan kita hari ini, malam ini hal yang krusial, penting, ya, tentang kedudukan Allah. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang kedudukan Allah. Tadi kan sudah kedudukan kita. Nah sekarang apa kedudukan Allah? Nah sekarang kita bertanya, kan tadi ketetapan hukum dan konsekuensi yang akan diberikan kepada manusia itu dari siapa? Tentu jawabannya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi yang menetapkan hukum Allah, yang akan memberikan konsekuensi Allah tadi sudah dijelaskan dalam surat itu, syari'ul iqab, ya. Kemudian jadi Allah itu nanti dialah yang menetapkan hukum itu, dan dialah yang akan memberi konsekuensi hukum kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dengan kata lain, Allah itu adalah punya kedudukan sebagai yang berwenang. Karena dalam hukum itu ada pihak yang punya kedudukan di mana dia itu punya kewenangan atau disebut dengan otoritas. Jadi tentang hukum ini siapa yang punya otoritas? Maka yang memiliki kewenangan atau otoritas, authority, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita lihat apa istilahnya dalam Al-Quran, kedudukan Allah ini. Jadi Allah itu sebagai yang berwenang, ya, yang punya otoritas di dalam menetapkan hukum dan juga memberikan konsekuensi atas hukum itu. Istilah Al-Quran itu adalah Al-Azizul Hakim. Nah, saya mau sampaikan di sini penting sekali, ada satu kosakata penting dalam Al-Quran, yaitu Al-Azizul Hakim. Ini adalah istilah penting tentang kedudukan Allah.
Kedudukan Allah itu istilahnya adalah makom Allah. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang makom, ya istilahnya makom atau kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai Al-Azizul Hakim. Sebagai kosakata penting, istilah ini ada sekitar diulang dalam Al-Quran 45 kali. Ya, silakan hitung sendiri apa kurang atau lebih, ya kira-kira segitu. Jadi Al-Azizul Hakim. Apa artinya Al-Azizul Hakim? Al-Aziz itu dalam bahasa Arab, Aziz itu artinya tuan. Ya. Jadi itu artinya tuan, majikan, ya itu dipanggil Aziz, yang punya wewenang, otoritatif, ya otoritas itu adalah disebut Al-Aziz. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kedudukan Allah itu atau makom Allah itu sebagai Al-Azizul Hakim. Al-Aziz artinya yang berkuasa atau yang berwenang atau sama dengan yang punya authority. Ya. Sekali lagi dalam bahasa Arab itu Aziz itu tuan atau majikan. Ya. Ya Aziz artinya ya tuan, wahai tuan. Gitu. Kemudian Al-Hakim memberikan sifat dari Aziz itu, jadi Azizul Hakim yang berwenang dalam hal Al-Hakim. Sifat kewenangannya adalah Al-Hakim. Kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan, menetapkan hukum. Nah, kan sudah dibahas hukum itu apa, kebijakan itu apa. Kebijakan tentang mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Nah, jadi sama dengan Al-Azizul Hakim, artinya yang berwenang, yang punya otoritas menetapkan hukum. Itu kedudukan Allah. Dan itu sering disebut-sebut di dalam Al-Quran. Nah, juga perlu dipahami, kalau kita lihat dalam terjemahan umum yang ada, coba, apa arti Al-Azizul Hakim? Itu kan sering diartikan yang maha perkasa dan maha bijaksana, kan begitu. Nah sebenarnya itu pengertian sudah dipengaruhi oleh filsafat ketuhanan. Sekali lagi, jadi ada pengaruh dari perdebatan klasik, ya, perdebatan masa lalu, yaitu perdebatan tentang filsafat ketuhanan antara agama Yahudi, Nasrani, kemudian sepeninggalan Nabi Muhammad bangkit perdebatan ilmu kalam, ilmu logika di kalangan intelektual bangsa Arab, ya, memperdebatkan tentang ketuhanan. Nah, kemudian ada pengaruh dari filsafat Yunani, alam pikiran Yunani yang masuk ke dalam pemikiran intelektual kaum orang Arab ketika itu. Muncullah satu kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Ya. Jadi ini penting sekali, ya. Kenapa terjemahan yang sekarang itu Al-Azizul Hakim diartikan maha perkasa, maha bijaksana. Itu sekali lagi adalah pengaruh dari tafsir, ya, dari perdebatan filsafat ketuhanan. Jadi filsafat ketuhanan itu yang memperdebatkan tentang zat dan sifat Allah. Jadi pada malam ini saya juga khususkan untuk mengangkat masalah ini, ya, khusus karena kita berbicara tentang kedudukan Allah, supaya nanti tidak fokusnya kepada kedudukan Allah, bukan fokus kepada hal-hal yang lain. Ada pengaruh dari masalah filsafat nih. Tapi kita perlu tahu dulu masalah. Nah jadi itu, jadi dalam perdebatan filsafat ketuhanan itu yang dibahas itu tentang zat dan sifat Tuhan. Nah itu, jadi zat dan sifat Tuhan. Sehingga muncullah sebuah kesimpulan, ketika manusia mengkaji tentang Tuhan, Tuhan itu harus the one. Ya. Tuhan itu harus satu-satunya, tidak sama dengan yang lain. Sehingga muncullah satu rumusan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Sehingga di dalam terjemahan Al-Quran harus dibubuhkan kata maha. Nah, jadi maha itu adalah pengaruh dari itu. Dari sebuah tafsiran filsafat bahwa zat Tuhan itu mempunyai sifat yang berbeda dengan makhluk, sehingga dia harus dibubuhkan kata maha. Nah, itu. Nah, maka silahkan diteliti, dipahami lagi bahwa sesungguhnya ajaran tentang zat dan sifat ini bukan ajaran para nabi.
Ini bukan ajaran dari Al-Quran. Jadi zat dan sifat Tuhan itu ajaran filsafat ketuhanan. Gitu. Jadi sekali lagi ini pengaruh dari intelektual Arab yang menyerap alam pikiran Yunani, ya, khususnya adalah Neoplatonisme yang mempersoalkan tentang awal penyebab adanya ini semua, adanya realitas, maka ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang satu, yang esa. Nah gitu. Itu dari situ asalnya. Ketimbulah masuk ke dalam penterjemahan atau tafsiran Al-Quran, sehingga istilah-istilah makom Allah, kedudukan Allah, itu akhirnya tergusur maknanya menjadi zat dan sifat. Al-Quran sendiri sesungguhnya tidak ada satu kosakata pun dalam Al-Quran kosakata zat. Silakan dicek. Jadi tidak ada satu kata pun kosakata zat di dalam Al-Quran dengan sifat. Ya. Jadi artinya itu adalah informasi dari unsur luar dari, sekali lagi, itu dari perdebatan filsafat ketuhanan. Sedangkan Al-Quran lebih menekankan, mengutamakan kepada makom Allah, bukan zat Allah, tetapi apa? Makom Allah. Wa man khofa maqama rabbik wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannah yal ma'wa. Itu dalam Al-Quran itu Al-Quran menyebut istilahnya lebih menekankan kepada makom itu kedudukan Allah. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran itu lebih diajarkan, ditekankan Allah itu pada makomnya, bukan pada zat dan sifatnya. Ya. Pada apa? Makom itu apa? Kedudukannya. Sehingga salah satu kedudukan penting yang sering disebut dalam Al-Quran, Al-Azizul Hakim. Dia adalah otoritas. Al-Aziz artinya yang punya otoritas. Al-Hakim dalam hal penetapan kebijakan hukum dengan segala konsekuensinya, itu Allah yang punya otoritas. Begitu. Yang sebenarnya Al-Azizul Hakim ini kalau lebih dipersingkat lagi menjadi satu kata, itu sama dengan ilahun, ilah. Nah, jadi ilah itu adalah Al-Azizul Hakim. Ilah itu kan diartikan Tuhan. Nah, dalam kata Tuhan itu mengandung makna otoritas enggak? Tuhan itu kan sama dengan Tuan. Ya sama aja. Jadi Tuhan berarti dia punya kewenangan di dalam menentukan, menetapkan perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus ditinggalkan itu. Jadi Tuhan itu memang ada hubungan erat dengan istilah ilah, dalam arti otoritas yang menetapkan hukum, ketentuan benar salah untuk ditaati. Kalau di kamus nanti dijabarkan lagi, al-ilah itu sama dengan al-ma'bud. Itu jadi yang diabdi. Artinya yang diikuti, yang ditaati segala ketentuannya. Nah, gitu kan clear ya. Jadi Al-Azizul Hakim itu adalah ilah, ya. Sehingga kalau kita katakan la ilaha illallah, nah, artinya tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada otoritas hukum itu yang kita anggap sebagai rujukan, ya, kebenaran untuk menjadi jalan hidup saya selain Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, itu jadi pada malam ini ya, itu kelengkapannya adalah untuk melengkapi kedudukan Allah dalam kaitan dengan Al-Qur'an yang berisi muhkamat. Kalau begitu Allah sebagai apa? Allah sebagai Al-Azizul Hakimnya yang punya otoritas dalam hukum ini. Begitu. Nah, nanti ada juga selain Azizul Hakim juga ada istilah Al-Azizul Alim. Ada. Alim berarti apa? Azizul Alim, otoritas ilmu yang berwenang dalam memberikan ilmu. Alim itu kan yang berilmu. Jadi Allah dijadikan sebagai Azizul Alim, otoritas ilmu. Sehingga pengetahuan yang benar, kan begitu. Ilmu yang benar itu adalah harus bersumber dari Allah. Terutama di sini yang dimaksud ilmu yang benar untuk jalan hidup dunia akhirat. Sehingga kita bisa menerima konsekuensi yang baik nanti itu, maka ilmunya, pengetahuannya harus bersumber dari Allah. Juga ada disebut juga Azizur Rahim. Apa itu Azizur Rahim? Berarti Allah yang berwenang dalam memberikan rahmat. Rahim memberi rahmat. Rahmat itu
adalah kasih sayang. Tapi kasih sayang yang real di dalam Al-Quran maksudnya adalah kasih sayang dalam bentuk bimbingan. Jadi Allah yang punya otoritas dalam memberikan bimbingan kepada siapa yang dia kehendaki untuk dibimbing. Itu Allah Azizur Rahim. Ada juga nanti Azizul Ghafur. Ada nggak? Al-Azizul Ghafur. Nah, entah Azizul Ghafur berarti otoritas yang berwenang dalam memberikan magfirah, ampunan. Jadi Allah pun Azizul Ghafur. Begitu. Nah itu. Dan yang utama itulah Azizul Hakim. Ya. Nah itu demikian. Jadi Al-Quran menegaskan tentang kedudukan Allah atau makom Allah. Ya. Bukan zat ya dan sifat Allah. Yaitu itu kajian, sekali lagi itu kajian filsafat yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam yang harusnya ditekankan pada makom Allah, kedudukan Allah, sehingga apa kedudukan Allah terhadap diri kita. Begitu. Saya bawa sekarang kepada surat Ali Imran ayat 18. Jadi rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat ya. Aku bersaksi. Kaulah nyaksian, gitu kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita sudah paham apa itu makom Allah, kedudukan Allah, sehingga orang yang beriman, orang yang sudah memahami, ya, orang yang sudah memahami isi pokok kandungan Al-Quran, kedudukan dirinya, kedudukan dia di hadapan Allah, dan kedudukan Allah terhadap manusia, terhadap alam semesta ini, berdasarkan pelajaran ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah dia tahu, maka dia bersaksi. Gitu, asyhadu, saya bersaksi. Bahwa la ilaha illallah. Ilah itu apa? Ya ilah itu tadi. Al-Azizul Hakim. Yang punya wewenang. Yang punya kekuasaan. Al-Hakim. Dalam hal kebijakan-kebijakan. Hukum. Untuk memberikan bimbingan arahan bagi hidup saya. Tidak ada yang lain kecuali Allah kan begitu. Itu. Jadi dengan ungkapan, dengan pernyataan syahadat la ilaha illallah, artinya hanya Allah satu-satunya yang harus dijadikan sebagai pembina, pembimbing hidup. Nah sekarang kita lihat dulu nih. Contohnya kemarin surat apa ya, surat Al-Ankabut 22 nih. Kemarin juga masih kurang dibahas. Tentang ini, isinya tentang bahwa manusia itu tidak bisa lepas, tidak bebas dari konsekuensi hukum Allah. Tidak ada manusia di bumi ini, ya di bumi dan di langit, yang bebas lepas dari konsekuensi. Semua perbuatan manusia akan mengandung konsekuensi. Akan menghadapi konsekuensinya di akhirat nanti. Akan ditampakkan semuanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairon yarah. Perbuatan sekecil apapun yang baik dia akan melihatnya. Perbuatan sekecil apapun, waman ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk, kotor, jahat, dia akan melihatnya, ditampakkan semua. Itu benar-benar berarti bahwa perbuatan kita akan ada konsekuensi. Suratnya itu ya surat Al-Ankabut 22 ya. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Bahwa kalian itu tidak ada dari kalian itu yang bebas lepas dari konsekuensi hukum Allah, dari Allah. Ya, di langit dan di bumi ini. Jadi siapapun manusia yang menempati sistem langit dan bumi ini, semuanya tidak ada yang mu'jizin. Mu'jizin itu orang kuat, artinya orang yang punya kekuatan. Kan ada istilah mukjizat. Nah, mukjizat itu jadi istilah apa? Kekuatan luar biasa apa ya? Gitu ya. Nah, tapi kita nggak ngomongin mukjizat. Jadi mu'jizin itu orang yang punya kekuatan, kekebalan lah begitu, kebal hukum di mata Allah. Tidak ada. Nah, maka dikatakan
Wa malakum min dunillah mi waliyin. Nah, ini penting nih. Maka tidak ada bagi kalian min dunillah selain dari Allah min waliyin yang bisa dijadikan sebagai wali. Jadi wali itu artinya orang yang membimbing. Wala nasir, dan orang yang menolong. Nah, membimbing dan menolong dalam perkara apa ini? Balik lagi, ini karena Quran pokok masalahnya adalah masalah hukum. Itu masalah ketentuan baik dan buruk untuk dijalankan oleh manusia. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi buruk, kan begitu. Kembali ke situ konteksnya. Maka mau tidak mau harus mengikuti bimbingan Allah. Jadi tidak ada yang bisa membimbing selain Allah, dan tidak ada yang bisa menolong juga selain Allah. Menolong dari apa? Menolong dari keputusan hukum. Gitu. Gara-gara kita salah, keliru di dalam mengambil jalan, mengambil sikap, tidak mengikuti ketentuan Allah selama hidup di dunia, hanya mengikuti hawa nafsu, maka itu ada konsekuensi. Dan itu jika sudah dijatuhkan konsekuensi itu, tidak ada yang bisa menolong. Gitu. Yang bisa menolong adalah Allah dengan keputusannya. Dan keputusan Allah pun berdasarkan kepada apa yang kita sikapi selama di dunia, kan begitu. Itu jadi wa malakum min dunillah mi waliin walan nasir. Kembali ke masalah aku bersaksi, saya bersaksi. Berdasarkan apa saksi itu? Karena ada nanti pertanyaan-pertanyaan usil. Kalau kamu orang Islam bilang saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, nah, ditanya, memang pernah melihat Allah? Karena arti bersaksi itu kan melihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, maka ini perlu diletakkan dengan benar masalahnya. Allah yang dimaksud dalam Al-Quran itu sudah definitif. Ya. Jadi Allah itu sudah definitif. Orang Arab ketika itu ya, sudah tidak perlu diajarkan siapa Tuhan pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi apabila kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Kan gitu kata Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan, mereka itu sudah tahu jika ditanya siapa yang menciptakan semua itu, ya Allah. Berarti yang mereka sembah siapa? Ya Allah juga. Jadi manusia itu kan tahu yang pencipta adalah Allah, ya Allah juga yang disembah oleh manusia. Atau apapun istilahnya, Tuhan sang pencipta, begitu. Jadi Allah di dalam syahadat itu sudah definitif, Tuhan sang pencipta. Gitu. Yang orang tidak perlu melihatnya karena konsepnya memang begitu. Konsep Tuhan, konsep Allah sang pencipta memang tidak terlihat. Lamun terlihat malah selain Allah di ngarana. Jadi konsepnya memang demikian. Jadi Allah atau siapapun namanya, apapun sebutannya, pokoknya dia sang pencipta. Sehingga tidak ada ilah. Nah, tidak ada ilah lain. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak ilah lain selain Allah di dunia ini? Sebenarnya ada banyak, begitu. Malah Al-Quran menunjuk banyak ilah-ilah yang ada di dunia ini. Sehingga syahadat itu bukan menafikan bahwa tidak ada sosok Tuhan kecuali hanya Allah, bukan. Artinya di situ pernyataan tidak ada yang layak diakui sebagai ilah, begitu. Tidak ada yang layak yang patut diakui. Saya akui sebagai ilah hanya Allah. Hanya sang pencipta itu. Karena dia sang pencipta. Kedudukannya tinggi. Yang lain emang siapa? Begitu mas. Jadi ilah-ilah yang lain selain Allah itu tentunya manusia. Bukan sosok-sosok aneh-aneh, bukan. Itu manusia-manusia juga. Al-Quran nanti menyebut ilah-ilah lain itu ada di bumi ini, yaitu sosok-sosok manusia juga. Begitu. Bisa itu berupa individu, bisa itu kelompok. Ya, itu sepanjang sejarah ada. Siapa itu ilah? Manusia itu. Ya tadi. Yang punya, kembali ilah itu apa? Azizul Hakim. Yang punya wewenang. Atau yang dianggap punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan hukum agama. Kenapa disebut agama? Karena hubungannya dengan akhirat ini. Gitu.
Jadi ketentuan baik dan buruk, dan itu akan ada konsekuensi hukum di akhirat nanti. Jadi ilah-ilah selain Allah itu banyak muncul, yang oleh manusia itu dianggap sebagai ilah selain Allah, yang punya otoritas. Begitu. Yang dianggap cukup bertanya kepada mereka, cukup bertanya kepada dia, maka dianggap itu benar. Begitu. Nah, ilah-ilah ini nanti bisa kita katakan semacam tokoh-tokoh panutan. Gitu. Jadi ada tokoh-tokoh panutan, orang-orang suci yang diagungkan. Ya, gitu. Yang diagungkan sehingga dia akhirnya dianggap punya authority tadi. Menjadi Al-Aziz, yang punya kuasa, yang punya wewenang dalam, yang bersifat Al-Hakim, yang bersifat bisa memberikan kebijakan-kebijakan gitu. Yang bisa menentukan nasib kita nanti di akhirat, kan ke sana nanti maksudnya. Nah, itu ilah-ilah selain Allah ada. Nah, inilah pentingnya ya. Kita bersahadat itu sesungguhnya itu. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan bukan memperkenalkan Allah yang benar. Mereka sudah tahu Allah yang benar. Tapi Nabi Muhammad untuk mengembalikan kepada otoritas ilmu. Kembalikan kepada ajaran Sang Pencipta. Karena ketika itu manusia sudah campur aduk di dalam beragama. Baik itu pola pikir, pemikiran, campur aduk dengan mitos-mitos, dongeng-dongeng, dan juga amalan-amalan yang tidak karuan dari agama musyrik Arab ketika itu. Sehingga Nabi Muhammad kembali kepada kemurnian. Gitu. Sehingga kembali kepada ilahun wahidun. Ilah yang satu, otoritas yang satu, jangan ada otoritas penyerta yang lain, nggak boleh. Gitu. Karena semua itu hanya, yang lain itu cuma ciptaan. Bedana jeung kurang. Kan begitu. Gitu. Jadi kalau kita mengagungkan sosok-sosok selain Allah, mereka itu kan sama ciptaan Allah. Begitu. Jadi kedudukannya tidak lebih baik dari kita. Sama, mereka juga adalah hamba di mata Allah. Jangan terlalu mengagungkan, tapi kembali kepada Allah dengan rujukan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ketetapan hukumnya. Ya, kembali. Ini belum selesai tadi. Bisa dipahami ya, jadi ilah yang lain itu artinya adalah tokoh-tokoh ya, pihak-pihak yang diagungkan dan itu dianggap punya otoritas di dalam memberikan kebijakan hukum dalam urusan akhirat, dunia akhirat. Begitu.